Sejarah perpustakaan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, bak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, kenalin nih, kami adalah mahasiswa Sarjana 1 jurusan atau prodi Ilmu Perpustakaan semester 1 dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan saya sendiri, nama saya Muhammad Nur Fakhri Sidik. Saya berperan sebagai moderator dan editor. Dan saya juga ditemani oleh beberapa teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Sherly Chania Putri Sahara. Di sini saya berperan sebagai pengisi suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zainatun Nuhus. Di sini saya berperan sebagai pengisi suara. Halo, perkenalkan nama saya Aryo Effendi. Saya berperan sebagai pengisi suara dan penata musik. Nah, kami berempat ingin mengajak kawan-kawan berbincang sedikit tentang sejarah perpustakaan di Indonesia. Membahas tentang sejarah perpustakaan di Indonesia tidaklah mudah, karena ternyata perkembangannya seiring dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perkembangan perpustakaan di Indonesia dapat dibedakan ke dalam 6 periode. Yang pertama, periode sebelum zaman penjajahan atau kerajaan-kerajaan lokal. Kedua, periode penjajahan Hindia Belanda. Ketiga, periode penjajahan Jepang. Keempat, periode sesudah kemerdekaan. Kelima, periode Orde Baru. Dan keenam, ada periode reformasi hingga sekarang. Nah, kita mulai dari periode kerajaan lokal. Yang pertama, ada zaman kerajaan lokal. Kepastian bahwa kapan perpustakaan didirikan secara resmi di Indonesia, khususnya pada periode sebelum penjajahan atau periode kerajaan lokal, ada beberapa pendapat, baik dari sejarawan maupun dari pustakawan Indonesia. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa awal mula perpustakaan di Indonesia ditandai dengan alasan bahwa institusi berupa perpustakaan tidak selalu dikaitkan dengan pengenalan tulisan, walaupun nantinya perpustakaan fungsinya untuk menyimpan seperti tulisan pada lontar dan papirus. Nah, selanjutnya ada zaman penjajahan Hindia Belanda. Berdasarkan sumber sekunder, perpustakaan yang pertama didirikan pada zaman Hindia Belanda adalah sebuah perpustakaan gereja di Batavia, Jakarta. Perpustakaan ini telah dirintis sejak tahun 1624. Karena berbagai kesulitan, sehingga perpustakaan ini baru diresmikan pada tanggal 27 April 1643. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan tertua yang didirikan oleh Belanda untuk memperkuat usaha penjajahannya di Indonesia. Zaman penjajahan Jepang. Berbeda dengan situasi zaman Hindia Belanda, sumber mengenai keadaan dan fungsi perpustakaan pada zaman Jepang hampir dikatakan tiada, karena ketika itu Indonesia sedang dialami suasana perang. Tatkala tentara Jepang menyerbu kota Batavia pada tahun 1942,
Mereka tidak mengalami hambatan karena Batavia sudah menyatakan kota terbuka. Pasukan Jepang segera mengamankan berbagai gedung penting yang dianggap strategis, di antaranya Gedung Museum Nasional dan Gedung Kuliah Rice High School. Berkat pengamanan gedung tersebut, maka ribuan koleksi buku yang di gedung tersebut selamat hingga perang selesai. Zaman sesudah kemerdekaan. Berbeda dengan zaman Hindia Belanda, pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, perpustakaan tidak banyak mendapatkan perhatian. Hal ini dapat dimaklumi karena situasi waktu itu, situasi pemulihan dari masa peperangan ke situasi kedamaian. Walaupun kemerdekaan sudah diproklamasikan, namun rongrongan dari luar masih terus dilakukan sehingga pertahanan dan semangat patriotisme menjadi hal nomor satu yang harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Semua kegiatan pemerintah telah dipusatkan untuk menata kembali sistem pemerintahan sendiri oleh Republik Indonesia yang sebelumnya ada campur tangan oleh bangsa lain alias bangsa penjajah. Usaha untuk mengumpulkan kembali bahan pustaka oleh para pemuda yang sempat mengenyam pendidikan atau para ahli dan politikus. Hanya saja pemanfaatan koleksi tersebut masih sangat terbatas dan tidak efektif. Baiklah, yang kelima, periode Orde Baru. Pada masa Orde Baru, perkembangan perpustakaan di Indonesia mengalami masa pembinaan dan pengembangan yang serius. Pelita demi pelita, berbagai upaya dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah berupa mendirikan proyek perintis perpustakaan sekolah, percetakan berbagai jenis buku paket untuk berbagai jenjang dan jenis sekolah, usaha penerbitan buku, ditingkatkannya peranan perpustakaan negara, dikembangkannya perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, dikoordinasikannya perpustakaan-perpustakaan khusus dalam bentuk jaringan kerjasama, dan dirintisnya berbagai upaya untuk mendirikan perpustakaan di Indonesia. Selanjutnya yang keenam, periode reformasi sampai sekarang. Ketika era reformasi bergulir, kebebasan dalam bidang politik sosial dan kebebasan untuk berpendapat mulai merambah kemana-mana, yang juga diikuti keran-keran kebebasan pers dan penerbitan buku mulai memancar sehingga buku-buku tidak boleh dibaca ketika Orde Baru berkuasa. Saat ini boleh dipajang sebagai koleksi perpustakaan seperti buku-buku Sosialis Tan Malaka dan Ananta Thor boleh dibaca oleh para pelajar. Lagi pula, peran perpustakaan tidak lagi terbatas menghimpun dan mengelola hasil karya manusia, namun keberadaannya menjadi pusat sumber daya pengetahuan yang dinamis. Nah, kawan-kawan, berikut ini ada beberapa referensi bacaan yang bisa kawan-kawan baca. Oke kawan-kawan, mungkin sampai di sini saja perbincangan kita. Kami harap video ini dapat memberikan manfaat dan ilmu baru bagi kawan-kawan sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.